Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan karakteristik benda dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata sifat beserta perubahannya. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kata sifat untuk menjelaskan sifat suatu benda dan mengungkapkan karakteristik benda dengan menggunakan kata sifat dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, kali ini kita akan belajar mengungkapkan karakteristik benda dengan menggunakan kata sifat dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat non-i. Kata sifat i adalah semua kata sifat yang dalam bahasa Jepang diakhiri dengan vokal i atau hiragana i. Kata sifat non-i adalah kata sifat dalam bahasa Jepang yang tidak diakhiri dengan vokal i. Kata sifat non-i juga disebut kata sifat na. Yang pertama, ayo kita bahas contoh-contoh kata sifat i dan perubahannya. Untuk kata sifat i positif sekarang diakhiri i ditambah des. Contohnya, enak. Kata sifat i positif sekarangnya adalah oishii desu. Murah. Kata sifat i positif sekarangnya adalah yasui desu. Berikutnya, bagus atau baik. Kata sifat i positif sekarangnya adalah ii desu atau yoi desu. Untuk kata sifat i positif lampau, yang artinya dulu atau waktu itu, dibentuk dengan cara vokal i-nya diganti dengan kata ditambah des. Contohnya, dulu atau waktu itu enak. Kata sifat i positif lampaunya adalah oishikatta desu. Selanjutnya, dulu atau waktu itu murah. Kata sifat i positif lampaunya adalah yasukatta desu. Contoh yang terakhir, kemudian dulu atau waktu itu bagus atau dulu atau waktu itu baik. Kata sifat i positif lampaunya adalah yokatta desu. Biasanya tidak disebut dengan ikatta ya. Berikutnya, untuk bentuk kata sifat i negatif sekarang, caranya sama ya Sobat Kompeten. Vokal i-nya diganti dengan kunai ditambah des. Contohnya, tidak enak. Kata sifat i negatif sekarangnya adalah oishi kunai desu. Selanjutnya, tidak murah. Kata sifat i negatif sekarangnya adalah yasu kunai desu. Kemudian, tidak bagus atau tidak baik. Kata sifat i negatif sekarangnya adalah yokunai desu. Biasanya tidak disebut dengan ikunai ya. Selanjutnya, kata sifat i negatif lampau, yang artinya dulu atau waktu itu tidak, dibentuk dengan cara vokal i-nya diganti dengan kunakata ditambah des. Contohnya, dulu tidak enak. Kata sifat i negatif lampaunya adalah oishi kunakatta desu. Lalu, dulu tidak murah. Kata sifat i negatif lampaunya adalah yasu kunakatta desu. Kemudian, dulu tidak bagus atau dulu tidak baik. Kata sifat i lampau negatifnya adalah yokunakatta desu. Dan lagi, biasanya tidak disebut ikunakatta ya. Berikutnya, ayo kita bahas contoh-contoh kata sifat non-i beserta perubahannya ya. Untuk kata sifat non-i positif sekarang, biasanya tidak diakhiri dengan huruf hiragana i. Contohnya, suka. Kata sifat non-i positif sekarangnya adalah suki desu. Tolong diperhatikan ya Sobat Kompeten, suki dalam tulisan Jepang diakhiri dengan huruf ki loh. Sebab itu, suki termasuk kata sifat non-i. Tapi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya,
kata sifat non-i adalah kata sifat yang tidak diakhiri dengan vokal i. Namun, ada beberapa pengecualian. Misalnya, bersih atau indah. Bahasa Jepangnya adalah kirei desu. Walaupun diakhiri dengan huruf hiragana i, kirei termasuk kata sifat non-i. Selanjutnya, benci atau tidak suka. Bahasa Jepangnya adalah kirai desu. Kirai pun diakhiri dengan huruf hiragana i. Dan kirai juga termasuk kata sifat non-i. Selanjutnya, kata sifat non-i positif lampau yang artinya dulu atau waktu itu. Dibentuk dengan cara desnya diganti dengan deshita atau bentuk informalnya datta. Contohnya, dulu suka. Kata sifat non-i positif lampaunya adalah suki deshita atau suki datta. Kemudian, dulu bersih atau dulu indah. Kata sifat non-i positif lampaunya adalah kirei deshita atau kirei datta. Lalu, dulu benci atau dulu tidak suka. Kata sifat non-i positif lampaunya adalah kirai deshita atau kirai datta. Untuk kata sifat non-i negatif sekarang yang artinya tidak, dibentuk hanya dengan mengganti akhiran desnya dengan dewa arimasen atau ja arimasen atau janai desu. Contohnya, tidak suka. Kata sifat non-i negatif sekarangnya adalah suki dewa arimasen atau suki ja arimasen atau suki janai desu. Kemudian, tidak bersih atau tidak indah. Kata sifat non-i negatif sekarangnya adalah kirei dewa arimasen atau kirei ja arimasen atau kirei janai desu. Lalu, tidak benci. Kata sifat non-i negatif sekarangnya adalah kirai dewa arimasen atau kirai ja arimasen atau kirai janai desu. Untuk kata sifat non-i negatif lampau yang artinya dulu atau waktu itu tidak, dibentuk hanya dengan mengganti akhiran desnya dengan dewa arimasen deshita atau ja arimasen deshita atau janakatta desu. Contohnya, dulu tidak suka. Kata sifat non-i negatif lampaunya adalah suki dewa arimasen deshita atau suki ja arimasen deshita atau suki janakatta desu. Kemudian, dulu tidak bersih atau dulu tidak indah. Kata sifat non-i negatif lampaunya adalah kirei dewa arimasen deshita atau kirei ja arimasen deshita atau kirei janakatta desu. Lalu, dulu tidak benci. Kata sifat non-i negatif lampaunya adalah kirai dewa arimasen deshita atau kirai ja arimasen deshita atau kirai janakatta desu. Baiklah sobat kompeten, selanjutnya ayo kita bahas contoh-contoh kata benda beserta perubahannya. Untuk kata benda positif sekarang diakhiri dengan des. Contohnya, murid. Kata benda positif sekarangnya adalah gakusei desu. Kemudian, hujan. Kata benda positif sekarangnya adalah ame desu. Lalu, liburan atau libur. Kata benda positif sekarangnya adalah yasumi desu. Selanjutnya, untuk kata benda positif lampau yang artinya adalah dulu atau waktu itu, desnya diganti dengan deshita atau bisa juga dalam bentuk informalnya adalah datta. Contohnya, murid.
Kata benda positif lampaunya adalah gakse deshita atau gakse datta, yang artinya dulu adalah murid atau waktu itu adalah murid. Kemudian hujan. Kata benda positif lampaunya adalah ame deshita atau ame datta, yang artinya dulu hujan atau waktu itu hujan. Kemudian liburan atau libur. Kata benda positif lampaunya adalah yasumi deshita atau yasumi datta, yang artinya dulu libur atau waktu itu libur. Untuk kata benda negatif sekarang yang artinya adalah tidak atau bukan, desnya diganti dengan dewa arimasen atau ja arimasen atau janai des. Contohnya murid. Kata benda negatif sekarangnya adalah gakse dewa arimasen atau gakse ja arimasen atau gakse janai des, yang artinya bukan murid. Selanjutnya hujan. Kata benda negatif sekarangnya adalah ame dewa arimasen atau ame ja arimasen atau ame janai des, yang artinya bukan hujan atau tidak hujan. Berikutnya liburan atau libur. Kata benda negatif sekarangnya adalah yasumi dewa arimasen atau yasumi ja arimasen atau yasumi janai des, yang artinya bukan liburan atau tidak libur. Selanjutnya, untuk kata benda negatif lampau yang artinya adalah dulu tidak atau dulu bukan, desnya diganti dengan dewa arimasen deshita atau ja arimasen deshita atau janakatta des. Contohnya murid. Kata benda negatif lampaunya adalah gakse dewa arimasen deshita atau gakse ja arimasen deshita atau gakse janakatta des, yang artinya dulu bukan murid. Kemudian hujan. Kata benda negatif lampaunya adalah ame dewa arimasen deshita atau ame ja arimasen deshita atau ame janakatta des, yang artinya dulu tidak hujan atau waktu itu tidak hujan. Kemudian liburan atau libur. Kata benda negatif lampaunya adalah yasumi dewa arimasen deshita atau yasumi ja arimasen deshita atau yasumi janakatta des, yang artinya dulu tidak libur atau dulu bukan liburan. Sobat kompeten, berikutnya kita akan belajar kata sifat yang menerangkan kata benda dalam bahasa Jepang. Polanya adalah untuk kata sifat i langsung ditambahkan kata benda, lalu diakhiri dengan des. Untuk kata sifat non-i harus ditambahkan na terlebih dahulu, baru ditambahkan kata benda dan diakhiri dengan des. Contohnya adalah yang pertama, tubuh yang besar. Besar bahasa Jepangnya adalah oki. Tubuh bahasa Jepangnya adalah karada. Karena oki adalah kata sifat i, jadi langsung saja ditambahkan dengan kata bendanya. Jadi kalau mau bilang tubuh yang besar, bahasa Jepangnya adalah oki karada des. Selanjutnya, contoh yang kedua, tubuh yang sehat. Sehat bahasa Jepangnya adalah kenko. Untuk tubuh bahasa Jepangnya tadi sudah ya, yaitu karada. Karena kenko adalah kata sifat non-i, jadi harus tambahkan na terlebih dahulu.
Jadi kalau mau bilang tubuh yang sehat, bahasa Jepangnya adalah kenkou na karada desu. Sobat kompeten, jadi kali ini kita sudah belajar yang pertama, pembagian kata sifat dalam bahasa Jepang beserta perubahannya. Yang kedua, mengungkapkan karakteristik benda dengan menggunakan kata sifat. Polanya adalah kata sifat i ditambah benda dan kata sifat non-i ditambah na ditambah benda. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan karakteristik benda dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata sifat beserta perubahannya. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan karakteristik benda dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata sifat beserta perubahannya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.